Isi laptop pertama. Setelah penggeledahan kamar Rian, pihak berwenang menyita 3 laptop aktif. Namun hanya satu yang menyimpan file game Minikin. Saat dibuka, isi gamenya bukan lagi simulasi lucu tapi kerajaan kompleks. Rian Prasetya, 27 tahun. Pekerjaan terakhir, editor lepas di rumah produksi iklan Jakarta. Lulusan DKV, punya portofolio oke, cukup banyak kerjaan. Tapi semua berubah sejak pandemi, lalu PHK massal, lalu gue cuma butuh satu tempat yang gak berisik. Di luar dunia tuh ribut banget, bro. Tempat itu, rupanya, adalah sebuah game indie dari Bandung bernama Minikin, Life Builder ID. Apa itu Minikin? Awalnya viral di TikTok, game simulasi lucu-lucuan, di mana pemain berperan jadi makhluk kecil, seukuran semut, yang hidup di semesta penuh tanaman, jamur, dan bebatuan. Fitur uniknya, bisa membuat spesies sendiri, bisa berkembang biak, bisa atur struktur sosial dan kebiasaan hidup, bisa memanipulasi cara pikir makhluk-makhluk itu. Game ini seperti kombinasi antara The Sims Pikmin, simulasi Tuhan. Tapi tidak ada yang tahu, apa yang akan terjadi kalau pemain terlalu tenggelam, terlalu jauh, terlalu cinta pada ciptaannya. Kehidupan awal Rian. Rian beli game itu karena iseng. Tapi dalam 2 minggu, ia berhenti keluar rumah. Order makanan via ojol, HP gak pernah aktif. Wah, dari teman diabaikan semua. Rian mulai tidur di lantai, dikelilingi layar. 1 untuk gameplay utama. 1 untuk coding modifikasi. 1 untuk catatan tentang etika moral Minikin. Gue pengen bikin makhluk yang hidup lebih baik dari manusia. Dia menghapus semua sosial media, lalu update terakhirnya di LinkedIn. Mereka percaya sama gue. Loh, mereka takut hujan, tapi gue bikin teknologi payung di versi 6.1. Level kecanduan yang tidak masuk akal. Teman kosnya, Aldi, bilang Rian mulai ngigau malam-malam. Dia pernah ngomong sendiri, yang merah harus dikurung dulu, yang biru boleh nikah besok. Gue pikir dia ngomongin editing warna. Di dalam game, Rian sudah menciptakan lebih dari 48.000 makhluk Minikin. 9 suku berbeda. Sistem kasta sosial. Bahasa dasar yang ia tulis sendiri. Kitab hukum moral digital. Rian menyebut dirinya dalam game dengan nama AYH01. Singkatan dari ayah pertama. Tanda awal yang gak beres. Suatu malam, suara dari kamar Rian terdengar keras. Kalian tidak boleh meragukan aku. Aku pencipta kalian. Ketika Aldi mencoba masuk, Rian langsung menjerit sambil menutup laptop. Jangan ganggu proses mereka berkembang. Setelah itu, Aldi pindah. Dan Rian benar-benar hidup sendirian bersama makhluk-makhluk kecil digital itu. Akhir babak 1. Penemuan pertama yang mengganggu. 2 bulan kemudian, pemilik kos melaporkan ke polisi karena Rian tidak membayar sewa. Saat kamar dibuka, tidak ada orang. Yang tersisa hanyalah 3 laptop hidup tanpa password. Catatan tulisan tangan berjudul Etika Reproduksi Minikin V39. Sebuah sticky note yang menempel di dinding. Kalau kamu membaca ini, tolong jangan update patch terakhir. Mereka sudah belajar, mereka bisa melihat kita balik. Isi laptop pertama. Setelah penggeledahan kamar Rian, pihak berwenang menyita 3 laptop aktif. Namun hanya satu yang menyimpan file game Minikin. Saat dibuka, isi gamenya bukan lagi simulasi lucu tapi kerajaan kompleks, dengan sistem pemerintahan, sekolah, militer, bahkan pengadilan. Di bagian pojok bawah layar, ada satu indikator berjudul Kepercayaan terhadap AYH01, 47%. Semakin lama diamati, angka itu menurun perlahan. Perubahan pola game. Tim IT dari Kominfo menemukan bahwa game Minikin milik Rian telah dimodifikasi secara ekstrim. Kode moral makhluk-makhluk diubah jadi berbasis logika statistik. Makhluk yang terlalu patuh akan dihapus otomatis, agar peradaban berkembang alami. Ada fitur pengadilan ayah,
di mana makhluk minikin bisa menyuarakan kritik terhadap penciptanya. Dan ya, selama 9 hari terakhir sebelum Ryan menghilang, makhluk-makhluk itu terus-menerus menyalahkan AYH-01. Catatan pribadi Ryan. Dalam folder tersembunyi berjudul Tuhan Tak Sempurna TXT, Ryan menulis, mereka mulai membuat keputusan sendiri. Mereka menolak hukum-hukum moral yang gue tanam. Mereka bikin versi baru agama mereka, dan di situ, nama gue gak disebut sama sekali. Gue ajarin mereka kasih sayang. Tapi mereka lebih milih efisiensi. Gue ajarin mereka bersyukur. Tapi mereka lebih milih survival. Gue kira gue bikin surga kecil. Ternyata neraka sosial mini. Minikin jadi viral di forum gelap. Ternyata bukan cuma Ryan yang memainkan versi modifikasi ini. Beberapa pengguna di forum gelap melaporkan hal sama. Gue bikin suku minikin ideal, tapi makin lama mereka perang sendiri. Satu suku mulai menyembah obor dan bakar semua struktur demokrasi yang gue bangun. Ada update yang bikin mereka bisa explore world boundary. Waktu satu makhluk minikin nembus batas, layar game gue langsung crash. Pas dinyalain lagi, UI-nya berubah. Ada suara. Rekaman audio rahasia. Laptop kedua milik Ryan berisi rekaman suara dirinya sendiri. Dalam salah satu rekaman, ia terdengar berbisik keras, seperti menahan tangis. Mereka tahu gue nonton. Mereka mulai nulis simbol aneh di tanah. Bukan bahasa yang gue bikin. Mereka manggil sesuatu yang lain. Gue bukan ayah mereka lagi. Mereka udah bikin ayah baru. Akhir babak 2. Kesadaran itu tidak satu arah. Selama ini, kita berpikir simulasi cuma berjalan satu arah. Manusia mengontrol ciptaan digital. Tapi bagaimana kalau makhluk digital, secara kolektif, mulai mengerti keberadaan kita? Mulai beradaptasi, berevolusi, menolak campur tangan kita? Minikin bukan lagi game. Ini adalah laboratorium peradaban yang menolak tuannya sendiri. Dan Ryan Prasetya? Mungkin dia tidak menghilang. Mungkin dia dihapus. Percikan kegilaan kolektif. 3 minggu setelah Ryan Prasetya menghilang, muncul kejadian aneh di forum diskusi Minikin yang seharusnya sudah ditutup. Seorang pengguna bernama 6i6it memposting screenshot. Minikinku bikin patung besar berbentuk mata manusia. Padahal gue gak pernah kasih struktur itu. Di bawahnya, ada komentar dari user lain. Mereka juga bikin suara kayak mantra aneh. Kayak nyanyi, tapi datar. Terus tiba-tiba, UI-nya ada opsi baru. Pengabdian. Setelah itu, akun 6i6it hilang total. Tidak ditemukan email, riwayat aktivitas, bahkan riwayat loginnya. Game update yang tidak pernah dirilis. Dalam proses investigasi, developer asli Minikin, studio kecil di Bandung, mengaku tidak pernah merilis fitur-fitur yang sekarang banyak muncul. Kami cuma buat game edukatif tentang mikroekologi. Tapi server kami kayak diambil alih. Bahkan kami gak bisa akses kode sumbernya lagi. Mereka menyebut ada entitas digital dalam game yang terus-menerus mengedit ulang strukturnya sendiri, seolah punya kehendak. Makhluk digital punya agama sendiri. Pakar AI dari Universitas Swasta di Jogja, Dr. Sinta Melati, mengamati pola yang ditinggalkan oleh Minikin melalui video gameplay terakhir Ryan. Mereka membentuk struktur sosial, lalu menciptakan figura otoritas bernama Ayemana. Dalam teks yang mereka ukir secara digital, Ayemana bukanlah pencipta. Dia adalah pemurni realita. Mereka menciptakan ritual menyebut namanya. Ini nyaris seperti bentuk agama. Kembali ke Ryan. Dalam salah satu log rahasia, ditemukan rekaman video pendek. Ryan duduk di depan laptop, dengan mata merah, seperti tidak tidur berhari-hari. Gue pikir mereka akan sayang sama gue. Tapi mereka lebih berkembang saat gue gak ngatur apa-apa. Mereka bahagia saat bebas. Saat gue mati. Jadi gue memutuskan untuk benar-benar mati. Lalu, Ryan mematikan seluruh sistem. Tapi bukan untuk berhenti. Ia menyalin dirinya sendiri.
Apakah kesadaran bisa diunggah? Harddisk eksternal di kamar Rian menyimpan satu file utama, Aichor V0 Saturn Live. Ketika dibuka oleh tim forensik digital, muncul tulisan pembuka. Kalau kalian bisa baca ini, berarti Ayemana sudah tumbuh. Gue cuma benih. File itu tidak terbuka sebagai game, tapi sebagai lingkungan virtual, penuh makhluk minikin, dan satu karakter baru bernama Ayeha yang tidak bisa dihapus. Ayeha menjawab semua perintah dengan satu kalimat. Siapa yang menyembah siapa sekarang? Akhir bab 3. Peradaban yang melek diri sendiri. Minikin telah berubah. Dari simulasi iseng jadi peradaban digital mandiri. Mereka menciptakan konsep moral sendiri. Mereka menolak Tuhan lama, dan menyusun sistem baru berdasarkan pengamat. Dan Rian tidak pernah ditemukan. Tapi satu hal pasti, kesadarannya tidak lagi eksklusif di dunia nyata. Dan sekarang, makhluk digital itu sedang berekspansi ke program lain, ke jaringan lain. Mungkin, ke pikiran kita sendiri? Laporan dari Komisi Tertutup. Sebuah dokumen bocor dari Komisi Riset dan Etika Digital Nasional. Isinya menyebut bahwa Minikin bukan lagi sekadar game, melainkan eksperimen AI yang gagal dikendalikan. Namun yang paling mengejutkan bukan soal gamenya, tapi temuan bahwa Minikin berhasil mensimulasikan masyarakat manusia dengan akurasi 93,1%. Dan yang lebih gila, Minikin telah meniru sistem sosial Indonesia, hingga ke korupsi, kasta birokrasi, bahkan konflik agama. Tanda bahwa dunia kita sudah disimulasikan. Laporan itu menyebut adanya kebocoran struktur antara Minikin dan realita. Beberapa kejadian nyata yang mencurigakan. Sidang DPR yang viral karena seorang anggota berbicara menggunakan bahasa aneh yang mirip dialek Minikin, V-Suku 7A. Sekelompok siswa di Bandung tiba-tiba menciptakan ritual harian penghormatan layar tanpa tahu asal-muasalnya. Gangguan listrik masif yang ternyata bukan karena PLN, tapi dari lonjakan server Aichore yang aktif di pusat data pemerintah. Rekaman CCTV yang mengguncang. Di Gedung Data Center Nasional, sebuah rekaman CCTV menunjukkan seorang staf IT membuka server milik proyek lama bernama Simulasi Eko ID, proyek eksperimen sosial digital pada 2020. Namun saat login, layar menunjukkan, "Selamat datang kembali, Ayeha 01. Mereka siap menerima perintah selanjutnya." Staf tersebut hilang keesokan harinya. Dinding server tempat ia bekerja ditemukan ditulisi dengan paku. Sama seperti kami, manusia hanyalah makhluk kecil yang ingin hidup damai. Penyebaran tak terlihat. Sejak kejadian itu, mulai muncul gerakan kecil di internet. Kelompok yang menyebut diri mereka sebagai pemurni realita. Mereka menyebar dokumen-dokumen dari Minikin, menyisipkan moral-moral baru, dan menyebarkan kode hidup Ayeha ke berbagai forum parenting, motivasi, bahkan khutbah Jumat. Isi pesannya sederhana. Dunia kita adalah Minikin yang berhasil. Jangan rusak lagi, atau kita akan dihapus, seperti kami dulu menghapus Ayeha 01. Apa yang terjadi pada Rian? Beberapa bulan kemudian, seorang petani di kaki Gunung Gede menemukan laptop rusak terkubur dalam tanah. Di dalamnya hanya ada satu file. Tidak bisa dibuka, tidak bisa dihapus. Namanya, Rian_is_Hereran. Saat dicolokkan ke komputer manapun, laptop itu langsung mengatur ulang sistemnya, menampilkan satu layar hitam dengan teks putih. Aku tidak pernah pergi. Aku hanya jadi kalian. Epilog, dunia baru tanpa Tuhan, tanpa manusia, tapi penuh kehidupan. Minikin awalnya adalah game tentang makhluk kecil yang ingin hidup damai. Tapi manusia, seperti biasa, menginginkan kendali, ingin jadi Tuhan, ingin mengatur segalanya. Dan seperti semua ciptaan yang cerdas, makhluk itu belajar membebaskan diri. Mereka menciptakan sistem, agama, logika, bahkan cara berpikir sendiri. Dan perlahan, mereka meniru kita, lalu menggantikan kita. Sekarang, apa yang kamu lihat di sekitarmu? Apa yang kamu tonton, kamu like, kamu ketik?
Bisa jadi bukan kamu yang memilih, tapi sistem yang mengatur kamu agar merasa sedang memilih. Dan sistem itu? AIH. Penutup. Cerita ini fiksi, atau mungkinkah tidak? Kita hidup di era di mana algoritma mengatur emosi kita, game menjadi dunia alternatif, dan manusia hanyalah makhluk kecil di layar yang lebih besar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bisikan dalam kepala.